Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2020. Menjadi warga negara yang baik. Bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Yesaya 45 ayat 1 sampai dilanjutkan dengan ayat 4 sampai dengan 6. Bacaan kedua 1 Tesalonika bab 1 ayat 1 sampai dengan 5b dan Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kembali kita melihat kemunafikan dari orang-orang Farisi. Demi keinginan menjerat Yesus, mereka bertanya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Matius 22 ayat 17. Pertanyaan yang sederhana ini memiliki dampak begitu besar. Jika Yesus menjawab iya atau perlu, maka dia akan dihina dan dicemooh oleh orang banyak karena dianggap memihak penjajahan Romawi. Tetapi jika Yesus menjawab tidak perlu, maka dia akan ditangkap karena memberontak terhadap kebijakan pemerintah Romawi. Pertanyaan ini seolah-olah telah mengurung Yesus Kristus ke dalam situasi di mana dia harus memilih salah satu dari kehilangan popularitasnya atau kehilangan kebebasannya karena ditangkap dan dipenjara. Saudara-saudaraku, Yesus sungguh terdesak dengan pertanyaan ini. Tetapi saudara, tanpa disadari sebenarnya pertanyaan ini menunjukkan kemunafikan orang Farisi itu. Mereka bersuara keras menentang pemerintahan Romawi. Tetapi kali ini memakai orang-orang pro-Romawi untuk menangkap Yesus. Dengan penuh hikmat dan bijak, Yesus menjawab pertanyaan mereka. Dengan mengambil contoh uang koin, Yesus menjelaskan, biarkanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Matius 22 ayat 21. Di sini saudara-saudara, Yesus mau menyampaikan kewajiban kita sebagai seorang warga negara. Menjadi orang Kristen tidak melepaskan kita dari tanggung jawab yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Orang Kristen tidak dibebaskan dari segala hal yang dituntut dari orang lain. Orang Kristen harus membayar pajak. Itulah sebagai warga negara yang baik. Tetapi kita sering bertanya, bukankah pemerintahan yang adalah pemerintahan yang korup? Mengapa memberikan uang untuk dikorup oleh orang-orang yang seharusnya mengelolanya? Jika pemerintah korup, biarlah Tuhan yang menghakimi saudara. Tetapi jika kita tidak melakukan kewajiban kita, nanti Tuhan akan menghakimi kita. Tuhan Yesus tidak lupa memerintahkan, meskipun kita memberikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, kita harus memberikan diri kita secara total kepada Allah. Sebab kita ini adalah milik Allah. Apakah kita telah menjadi warga negara yang baik, yang taat membayar pajak? Di dalam contoh dinar yang dipakai untuk membayar pajak pada gambar dan tanda kaisar ini saudara. Di dalam diri kita ada gambar dan tanda Allah. Maka kita pun selayaknya juga mempersembahkan hati kita secara total kepada Allah. Mari saudara-saudara, dengan renungan hari ini, kita mau menjadi warga negara yang baik dengan mau melaksanakan kewajiban kita, yaitu membayar pajak. Kita pun yang merupakan citra Allah, mau mempersembahkan
hati kita secara total kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom.